Iya. Nggak, Ini kan nggak lu adil tahu, kan? lu tahu banyak ya, kita bicara positif ada juga negatifnya ya. Maksudnya gini, banyak juga perempuan yang nggak sukses di rumah tangga tapi sukses di karir atau sebaliknya. Nah itu tuh banyak terjadi gitu dah, karena memang banyak perempuan-perempuan di luar sana sudah jadi sukses jadi bos, pas pulang ke rumah ya dia ngerasa masih jadi bos di kantor gitu loh, sehingga peran dia sebagai seorang istri dan seorang ibu kadang-kadang bukan bukan terlupakan tapi terabaikan. Mungkin dia tahu, cuma ya dia tidak punya waktu ngerasa, terus dia nggak ngerasa bahwa dia ada urusan yang lebih penting di kantor yang menurut dia prioritas bagi dia itu. Nah itu bagaimana menurut lu? Kalau gue tipikal orang yang sebenarnya nggak mau bawa kerjaan di rumah. Jadi urusan rumah-rumah, urusan kantor-kantor gitu. Ya, Ketika orang udah menambahkan porsi di kantor ke rumah, menurut gue justru dia nggak profesional oke. gitu. Ngapain juga lo harus porsi kantor lo bawa ke rumah, atau lo di kantor lo cemberut karena punya masalah di rumah Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Dan menurut gue berarti in my opinion ya, karena banyak juga klien atau sahabat-sahabat yang juga pernah email cerita, sebenarnya itu ada insecure dalam dirinya sehingga dia Oke. menggunakan tameng kepopulerannya dia itu untuk menutupi posisi yang dia tidak mau lakukan gitu. Hmm. Atau dia insecure di bidang itu. Dan kalau menurut gue ya, sekarang siapa sih orang perempuan sekarang nggak bisa nyari duit? Anak Ya, kecil juga bisa nyari duit benar. gitu. Jadi menurut gue perempuan nyari duit itu udah biasa aja, Ki. Udah biasa aja. Yang menurut gue emansipasi justru kalau lu perempuan itu kan dikenal makhluk multitasking, ya kan? Bisa ngelakuin sesuatu bareng-bareng, hal yang banyak dalam satu waktu gitu. Ya. Nah, kalau lu tidak sanggup dengan membuat semuanya seimbang, lu jangan ngambil peran itu. Karena lo akan membuat stereotip di masyarakat perempuan berkarir itu rumah tangganya berantakan. Lu sadar nggak sih bahwa lu tuh seorang agent yang akan menciptakan stigma itu di masyarakat karena ketidakprofesionalan lu menjalani semuanya gitu. Oke. Ya udah, Ya, ya. pilih aja salah Intinya, satu. Mau intinya kalau karir-karir, kalau atau ibu rumah perempuan tangga. memilih ingin berkarir, dia harus juga tahu bahwa dia punya punya tanggung jawab di rumah gitu ya, untuk ngurus suaminya, untuk Hmm, ngurus anaknya. Jadi jangan sampai alasan-alasan dia di kantor atau kebalikan alasan-alasan di rumah sehingga menjadi menjadi motif dia untuk bilang kalau dia tidak bisa, harus ini segala. Berarti intinya menurut lo, opini lo adalah ya dia tidak profesional, dia tidak bisa menempatkan pada porsinya dia, pada posisinya dia gitu ya. Itu intinya ya. mm-mm. Oke. Ya lu kalau mau semuanya, ya lu harus seimbangin semuanya gitu. Karena gue pernah ya dapat inspirasi iklan sebuah kecap manis yang ada 3 huruf ya kan. Lo mungkin inget deh ketika gini, ada suami pulang ke rumah sama istri pulang ke rumah, mereka sama-sama kerja gitu. Ya. Terus istrinya masak tuh, ya kan? Terus anaknya perempuan ngelukis, ditanya sama ayahnya, ini adek ngelukis apa? Super bunda, kok super bunda gitu kan? Ya karena bunda habis kerja masih bisa masak, ayah cuma nyari duit gitu. Nah, sedemikian spesialnya kedudukan lo di masyarakat dan di keluarga, dan lo sekarang mau apa apa namanya, mematahkan peran lo di sebelah itu sayang banget. Jadi kalau lo Oh, memutuskan kalau mau menjalani semuanya, jalani dengan baik gitu. ya, ya, ya. Karena ketika kita nanti dibalik sama misalnya sama pasangan lo gitu, lo kan juga nggak bisa gini, laki-laki juga nggak bisa mengklaim gue tuh udah nyari duit gitu, gue capek. Men, tugas lo nggak cuma nyari duit di kantor. Oke, sekarang kalau misalnya lo dibalikin, lo nyari begini ya, ada waktu itu waktu Hari Perempuan Internasional, gue ngumpul juga sama teman-teman komunitas perempuan lain. Terus laki-laki, seorang suami sampai di rumah, udah capek kerja, ngeliat rumah berantakan, terus dia komplain ke istrinya, gue udah nyari uang seharian, rumah masih berantakan gitu. Nah, perempuan itu juga tidak meredam, membalas dengan ego lain dengan mengatakan, gue seharian di rumah, rumah masih berantakan. Lo sepanjang tahun bekerja, kita masih miskin. Gitu. Ini kan jadi gimana ya gitu. Jadi loh ini kok jadi masing-masing menganggap perannya masing-masing sama-sama superior gitu ya. Padahal intinya kalau udah masuk ke dalam lingkungan keluarga bukan bos dan karyawan menurut gue as a partner gitu. Ya, benar. Dan Nah, ya. as a partner dan perempuan yang dikasih gift emosional lebih, harusnya lu lebih bisa meredam, menyeimbangkan ketika hal itu terjadi gitu. Ya udah kalau ada teman sahabat gue SMA gue, dia itu punya anak 2.
ketika anak yang pertama lahir, suaminya mengizinkan bekerja, ya kan? Bekerja dengan artian kalau lu kerja, tanggung jawab ke anak, jangan sampai lupa. Gue juga akan kerja, tapi gue juga meskipun laki-laki, suaminya bilang, gue nggak akan mengurangi tanggung jawab gue. Gue nggak cuma nyari uang doang, gue tetap kok mau beres-beres rumah, ngurus anak, dan segala macam. Gitu. Tetapi apa yang dilakukan istrinya, komitmen itu dilanggar. Ketika dia bekerja lagi, anaknya terlantar, sudah jam pulang kerja masih nongkrong, sedangkan suaminya buru-buru pulang ke rumah, ya kan? Karena udah ninggalin anak seharian gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika dia punya anak kedua, suaminya nggak mengizinkan lagi dia bekerja. Oke. Karena udah ada experience di anak pertama. Itu artinya apa? Artinya lo nggak bisa menjalani peran multitasking lo itu dengan baik gitu. Jadinya orang-orang akan membuat stigma di masyarakat perempuan bekerja itu pasti rumah tangganya berantakan gitu. Oke. Ya, terus Nah, itu tidak tergantung lu juga sih. kan di era teknologi sekarang ini, apalagi di era pandemi corona ini kan, ya banyak hal-hal yang tidak terduga ya, Daya. Hal-hal yang dulunya kita kira nggak ada pekerjaan itu sekarang ada. Apalagi di era pandemi ini, ya perlu namanya kreativitas yang lebih tinggi kan ya. Nah, menurut lu sendiri di era pandemi ini, uh, bagi seorang wanita itu seperti apa sih trik and tipsnya gitu, baik dia bekerja dimanapun itu, kira-kira apa yang perlu disiasati gitu sebagai seorang perempuan gitu, baik dia bekerja atau dia di rumah. Gini, kalau misalnya dengan situasi pandemi gini udah 3 bulan lebih ya, udah 3 bulan Ya, lebih, 3 bulan udah lebih. mulai ngerasain bosen. Gue juga mengalami up and down ya, up and down itu dari segi emosional. Nah, buat perempuan, gunakan sih, jadi ada namanya kan kalau lu nonton film, ada sisi baik, ada malaikat yang putih, ada malaikat yang hitam, ya kan? Kalau lu fokus di malaikat yang hitam, lu nyalain keadaan dong. Corona nih, gitu kan. Suami gue dipecat nih. Pacar gue yang biasa ngirim gue uang bulanan, sekarang nggak ngirim nih, gitu kan. Karena alokasinya harus harus ke pos yang lain. Nah, lo gunakan gift multitasking lo juga dalam berpikir. Nih, kayak temen gue. Temen gue tuh suka masak ya. Dia suka masak. Terus akhirnya adalah karena gue juga orangnya dulu pernah kerja di wartawan untuk rubrik kuliner, dia nyobain ke gue untuk tester salad buahnya gitu. Jadi kreativitas itu nggak usah lu cari dari hal yang jauh gitu. Kalau lu bisa bikin salad lu enak, terus orang ada, jadi dari 10 orang minimal 7 orang lah atau 6 orang yang mengatakan salad lu enak, ya udah kenapa nggak itu lu jualin misalnya 5 Ya, dulu segala macam. Dari hal-hal kecil, kreativitas tuh nggak usah dipikirin yang ideologi gitu, harus punya budget 5 juta, 2 juta. Loh, apa artinya kreatif kalau lo memulainya dari sesuatu yang membuat lo selalu nyaman. Ya nggak sih? ya, ya, ya. Gitu. Kalau Terus kalau misalnya yang gini, kejepit, justru kan kreativitas apa muncul. namanya, tadi kan lo bilang memang ya harus kreatif dan memang cari hal-hal yang menarik, yang yang lu bisa buat gitu. Tadi kan kayak salad, mungkin ada yang buat, sekarang banyak orang yang buat entah itu bentuknya misalkan makanan-makanan kecil seperti pasta dan lain-lain, Boba-boba. kayak gitu, seperti itu kan. Nah, dari lu sendiri menurut pandangan lu lagi nih, mengenai anak-anak zaman sekarang ini seperti apa sih, yang belum belum maksudnya belum wanita tapi kalau maksudnya belum bekerja, belum rumah tangga gitu. Anak-anak muda sekarang seperti apa sih, menurut pandangan lu dari sisi lu sendiri gitu, khususnya wanita ini gimana sih pola pikirnya mereka sekarang dibandingkan di eranya lu nih, zaman-zaman lu kuliah gitu. Um, gue ngelihat tren anak-anak sekarang ya, generasi Z ya, karena kita kan masih masuk milenial. Generasi Z perempuan memandang sesuatu itu gini, tempatkan sisi emosional lo sebagai gift perempuan yang katanya perempuan perasa, touchy, gampang tersentuh, menjadi sesuatu potensi untuk lo gitu. Jangan gunakan itu sebagai celah kejatuhan hidup lo. Misalnya gini, sekarang kan lagi ngetren orang nonton drama kan, K-pop kan, Ya, anak-anak friend sekarang kan, ya, perempuan drama Korea gitu ya. perempuan drama K-pop. Kadang-kadang orang saking ngefans ya, itu terbawa sampai kehidupan pribadi ke generasi Z sekarang. Jadi Oh, memandang sesuatu itu drama banget gitu, Ki. Jadi fighting-nya tuh dramatisir kurang. gitu ya.
Padahal di film Korea itu juga punya sisi baik. Sisi baiknya misalnya adalah Ya. mereka itu perempuan selalu kemanapun keluar rumah memperhatikan penampilan. Nah, Ada yang bilang kesan pertama itu penting. Ada yang bilang jangan menilai orang dari penampilan. Menurut gue kesan pertama itu penting karena nggak semua orang punya waktu dan mau menginvestasikan waktunya untuk mengenal lu lebih dekat. ya. Gitu. Jadi generasi sekarang yang perempuan yang masih muda, generasi Z, lo harus tahu apa nilai plus lo dan apa nilai minus lo. Gitu. Keluarkan itu sesuai waktu yang tepat. Jangan dibalik. Gitu. Kalau Oke. misalnya sekarang dengan sebutan bucin-bucin, ya nggak apa-apa kalau mau bucin, ya tapi dibuat jadi kreatif. Misalnya lo bikin konten, ya nggak sih? Ya, Bikin konten, tetap bisa bermanfaat, sharing ke orang. Atau kalau mau bikin makanan kayak tadi salad buah, sebut aja salad buah bucin gitu. Bucin yang nggak hilang, tapi dijadikan sesuatu yang bisa menghasilkan buat kreatif hidup ya. lo. Isi Gitu. kreatifnya ada. Yes, dielaborasi aja, kayak gitu-gitu. Nah, terakhir pesan lu biar para wanita yang zaman sekarang ini punya daya juang yang besar tuh cara gimana? Apa pesan lu gitu kan? Hmm, kalau gue apapun ya, nggak cuma anak muda, orang yang datang untuk diskusi gitu, gue Ya, selalu bilang adalah yang pertama untuk membuat hidup lebih baik adalah selain diri sendiri adalah merubah social circle. Kita sosial. percaya dong kalau Ya. 5 tahun ke depan kita akan dipengaruhi 2 hal. Kita berteman dengan siapa, dan kedua buku apa yang kita baca. Hmm. Jadi kalau lu mau memulai sesuatu menjadi lebih baik, turning point-nya adalah merubah social circle. Siapa yang orang lu ajak ngobrol, siapa orang yang lu ajak diskusi, apa yang lu bicarakan, buku apa yang lu baca. Sedikit-sedikit melakukan itu, lama-lama kita akan terbawa sendiri. Hmm. Gitu. Lama-lama kita akan terbawa sendiri. Dan itu gue rasain banget sih. Memilih orang yang tepat sesuai goal kita dan passion kita itu akan membantu pola pikir kita yang tadinya kita males, lama-lama awalnya cuma nggak enak nih, nggak enak takut ketahuan jelek mungkin segala macam, tapi lama-lama nggak enak itu menjadi terpaksa, terpaksa itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah kalau udah kebiasaan, kalau nggak dilakuin malah aneh. Kayak Oh, gue 30 menit sehari itu gue baca buku. Awalnya itu karena tuntutan profesi. Tapi sekarang awalnya terpaksa, lama-lama kalau nggak baca tuh aneh, Ki. Aneh aja gitu, kalau nggak baca tuh kayak aneh gitu. Dan itu gitu. Jadi by intinya proses sih. pesan lo adalah bagaimana ya perempuan harus merubah sosial circle-nya, dan juga perempuan juga atau wanita juga harus berpikiran bahwa ya zaman sekarang ini dia harus berpikirannya lebih maju, dan juga pilih teman yang tepat ya. Jadi bagaimana ya teman adalah cerminan kita kan. Pilih teman yang tepat, masuk join ke grup WhatsApp yang juga tepat. Karena seperti layaknya lu nonton TV, Ki, remote-nya itu di lo. Kenapa lu dikendalikan oleh tayangan, sedangkan remote-nya itu di lu gitu. Ya, benar Lucu benar. kan? Ya. Nah, itu sih menurut gua. Jadi hidup lo itu ada di tangan lu, bukan di tangan orang lain gitu aja. Oke, oke dah. Gak kerasa nih kita udah lumayan seru sharingnya hari ini. Mudah-mudahan di pembahasan berikutnya kita bisa sharing-sharing lagi, dah. Terima kasih untuk waktunya diundang di Rigi Channel nih. Terima kasih, dah. Sukses buat Wirda. Rencananya tahun ini apa nih goals-nya, dah? Goals-nya tetap kita sama banyak, goals kita salah satunya sama ya buat tahun ini. Buat buku ya? Jadi buku insya Allah. Yang jelas adalah gue punya mimpi besar bahwa dulu gue nggak suka dengan kapitalis, kalau sekarang gue mungkin pengen menjadi seorang kapitalis, tapi kapitalis yang lebih punya positive impact. Gue pengen mengubah mindset seorang penilaian orang kapitalis yang katanya keras, hedonis dan segala macam jadi sesuatu yang beda. Dan itu pasti butuh proses dan pasti juga lo bantu gue juga lah untuk Siap. mimpi Oke. besar itu. Oke, dah. Terima kasih sharingnya hari ini. Kita akan sharing mungkin di lain waktu lagi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dah. Sukses buat Nirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.